Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kong Nanan dari Telur Asin Bu Haji Husnul. Pada saat ini akan menyampaikan sortir telur asin yang sudah diproses atau yang sudah selesai diproduksi, dicuci lalu disortir sebelum dimasak. Ini adalah salah satu contoh yang laik dimasak. Ini yang bagus, yang mulus. Kita balik. Tuh. Ya. Tuh, merahnya mulus. Satu, ini yang bagus. Kita coba satu lagi. Ini yang mulus juga nih. Yang mulus juga. Mana nih merahnya ya? Ini garis noda dari rendaman. Tuh merahnya baru kelihatan. Tuh, begitu. Nah ini merahnya ya. Tuh mulus, tidak ternoda. Oke, sekali lagi kita lihat merahnya. Oke, mulus ya. Nah ini yang mulus, kita contohkan yang mulus 2. Nah sekarang kita contohkan yang apa nih, kita lihat ini yang mulus apa yang cacat. Yang ada airnya kalau tidak salah nih. Kita lihat. Mana airnya ya? Nah. Kita zoom. Ini tuh kelihatan ada airnya ya. Airnya tuh yang bergerak. Bundar, bergelembung. Tuh di ujung di moncong yang kecil. Ini bergerak tuh, ikut bergerak dia. Ya, kalau air begini ikut bergerak, noda begini ikut bergerak, ini aman. Karena posisi air ini adanya antara selaput dalam kulit telur dengan putih telur. Posisi air ini adanya di luar putih telur, bagian luar putih telur, antara bagian putih telur dengan selaput kulit telur bagian dalam. Ini aman untuk dikonsumsi, aman untuk diproduksi. Cuman memang konsumen kalau telur asin berair ada yang kurang suka. Lebih bagus dijual dengan dikasih tahu bahwa telur asin ini telur asin yang berair. Harganya bisa dikurangi tidak lebih rendah dari harga telur asin yang mulus. Oke. Satu lagi kita ambil yang berair juga ya. Ini contoh yang berair, mana kita cari gelembung airnya. Cari gelembung airnya ada di mana. Begitu kelihatan ya gelembung airnya. Kita zoom, apa ini yang mulus ya, salah ngambil. Coba kita lihat ini yang mulus apa yang ada gelembung airnya. Gelembung airnya apa yang mulus, apa yang ada gelembung airnya. Ini kayaknya yang mulus ini ya, nggak ada kelihatan gelembung-gelembung airnya. Itu bukan noda tapi kulit, karena kulit telur. Oh ini ada nih, tuh kelihatan tuh, tapi nggak begitu nampak ini ya. Kita ganti aja dengan yang lain yang betul-betul tampak sekali supaya jelas
kelihatannya ini yang kita cari dulu, termasuk yang mulus, apa yang ada gelembung airnya. Ini yang mulus juga ya, tidak ada penampakan gelembung air. Oke, kita beralih kepada yang apa nih, kita lihat dengan seksama, kita teliti dengan seksama apakah ini layak produksi selanjutnya atau layak untuk dimasak atau tidak. Ini termasuk yang bagus ya, tidak nampak gelembung-gelembung airnya ini. Nah, ini yang hitam, ini dibuang atau dikasihkan kepada tukang mancing atau dikasih makan bebek. Ini yang hitam, ini yang busuk, kalau dimasak bau. Oke, ini yang ada gelembung airnya ya, kita zoom gelembung airnya nih, tuh bulat-bulat transparan, tidak begitu kelihatan nampak, tapi coba kita dilarikan ke tengah tuh. Nah, ini yang ada gelembung-gelembung airnya ya, yang ada lingkaran di tengah. Kalau kita gerakan dia ikut bergerak, tidak nempel di kuning telur. Tuh, dia bisa ke atas ke bawah, tidak mengikuti gerakan kuning telur ya. Dia terlepas, tidak seperti noda hitam yang ada di kuning telur. Dia akan tetap kuning telur kemana, dia tetap di situ nemploknya. Tapi ini enggak, bisa berpindah-pindah dari sudut kuning telur bagian ujung, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan. Karena dia terbebas dari telur kuning merahnya. Dia adanya sebelum putih telur, antara putih telur dengan kulit telur. Tuh, ini aman, masih bisa dikonsumsi, masih bisa dijual. Cuman ya disebutnya ini kualitas rendah. Oke, udah cukup jelas. Jadi tadi ada yang hitam, ada yang mulus, ada yang bergelembung air. Demikian barangkali untuk sortir telur asin yang akan dimasak, baik yang akan direbus maupun yang akan dikukus, itu harus benar-benar teliti, benar-benar jeli. Seperti ini kata zoom nih. Nah, ini titik kecil ini jangan dianggap sepele ya. Kita harus teliti. Ini ternyata titik kecil ini nanti kalau direbus itu akan pecah. Jadi ini karena ternyata titik ini adalah titik kayak semacam lubang cuman tidak tembus ya. Ini nanti kalau direbus, dikukus, ada kemungkinan ini pecah di sini. Nah, oke, udah cukup jelas. Tapi ini untuk kualitas telurnya ini bagus. Kuning telurnya mulus, putih telurnya mulus, sekelilingnya mulus. Ini yang naik lanjutan produksi untuk pematangan. Demikian, wassalam, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di acara yang selanjutnya.
Yang langsung habis ini saya akan menyampaikan tentang tata cara merebus telur yang telurnya terlanjur keasinan atau lupa kelewat jumlah harinya. Jadi akan lanjut, cuman diputus dulu karena perlu persiapan lebih lanjut, ada yang perlu dipersiapkan. Kita akan lanjut kepada cara merebus telur asin yang keasinan. Demikian, wassalam.